Hai, Rizky di sini. Dengan berkembangnya laptop-laptop AMD yang sekarang udah mulai masuk ke high-end, akhirnya yang ini muncul juga. Kali ini kita akan mereview laptop dengan Ryzen, tapi panelnya itu menggunakan OLED. Secara desain, UM325S itu laptopnya tipis dan enteng banget. Bahannya terbuat dari CNC aluminium alloy di bagian depan dengan magnesium alloy di bagian dalam yang membuat laptopnya jadi lebih ringan. So far, desainnya sih nggak jauh berbeda dengan UX325 yang memakai prosesor Intel. Hinge-nya punya ergo lift, sangat ringan, bisa dibuka pakai satu tangan, dan juga bezelnya tipis banget walaupun ujung-ujung dari bezelnya itu masih yang berbahan plastik. Di depan adalah monitor yang menjadi nilai jual utama dari laptop ini. Panelnya menggunakan OLED 13 inch beresolusi Full HD yang kontras dan color gamutnya super tinggi. Dan bisa ditebak juga, brightness levelnya itu juga tinggi. Namun sayangnya, monitor ini masih belum touchscreen dan bezel bawahnya itu masih gede. Kalau melihat serialnya sih, ini panel Samsung punya, jadi harusnya panelnya udah bagus banget lah. Di atas ada webcam yang udah support dengan biometric sign-in, jadi laptop ini sudah support dengan Windows Hello. Buat keyboard, layoutnya standar Asus ZenBook series yang tidak memakai numpad, power buttonnya tergabung dengan keyboard, dan home, page up, dan page down punya dedicated button sendiri. Namun entah kenapa, di arrow button juga ada home, page up, dan page down lagi yang membuat tombol ini menjadi redundant. Touchpadnya di sini nggak lebar, namun memanjang ke samping. Yang lucunya posisinya itu mengarah agak ke samping kanan, yang dimana kalau gua ngetik-ngetik, itu palmnya bisa kena dengan touchpad. Untung aja palm rejectionnya itu udah bagus. Nggak lupa touchpad ini juga sudah support dengan numpad, jadi bisa dinyalakan dengan menahan tombol yang ada di kanan ini. Jadi buat kalian yang butuh dengan numpad, jangan sedih, memang di keyboard nggak ada, tapi di touchpad itu ada. Buat koleksi port, memang untuk menjaga form factor laptop ini, portnya itu nggak terlalu lengkap. Di sebelah kanan ada micro SD slot dan USB 3.2 Gen 2 Type A, dan di sebelah kiri ada full HDMI port dan 2 USB 3.2 Gen 2 Type C. Karena di sini kita nggak ngelihat adanya charging port, jadi ngecasnya memang memakai Type C. Dan karena audio jack juga absen, Asus menyempatkan dongle USB-C to audio jack dan USB-A to LAN port apabila kalian butuh. Selain dongle, Asus juga ngasih laptop sleeve gitu dalam pembelian. Ini adalah sebuah detail kecil yang bagus buat kita ngerasa dapat bonus kalau misal beli laptopnya. Nah, buat spesifikasi, laptop ini menggunakan Ryzen 7 Lucien yang terbaru dengan 16GB RAM LPDDR4X yang di sini sayangnya bukan di 4300-an MHz, namun di 3733 MHz. SKU review yang kita punya bukanlah yang masuk ke Indonesia, jadi kita juga belum tahu SKU Indonesia apakah akan menggunakan konfigurasi yang sama dengan ini atau enggak. Tapi jujur, buat sebuah laptop AMD, ini udah termasuk middle to high end. Kalau sesuai dengan SKU yang kita review masuknya, gue perkirakan mungkin akan ada di sekitar 18-20 jutaan harganya. Masuk ke performance, skor Cinebench-nya ini termasuk tinggi yang kita bisa expect dari sebuah Ryzen lah. Bahkan apabila dibandingkan dengan Core i7 Tiger Lake, perbedaannya itu cukup jauh. Konsistensinya juga cukup baik, CPU ini nggak throttle terlalu jauh walaupun kita sudah running Cinebench-nya sampai 5 kali. Suhunya pun baik, CPU-nya paling tinggi hanya di sekitar 90-an derajat saat full load, dan di bagian keyboard juga cukup adem, namun di bagian atasnya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Skor sintetik benchmarknya lebih menonjol di bagian CPU, jadi kita bisa expect kalau kemampuan grafiksnya itu hanyalah standar, namun CPU-nya lumayan oke malah. Buat editing video, playback video 4K juga lancar asal kita taruh di setengah preview, dan render time video 4K yang berdurasi 5 menit bisa diselesaikan dalam sekitar 14 menitan. Untuk 3D editing, sebenarnya laptop ini bukan didedikasikan untuk itu, namun buat kalian yang penasaran laptopnya bisa render image apa enggak, dia bisa render image BMW 27 hanya dalam 5,5 menit di OpenCL. Dipakai main game masih bisa, tapi tentu dengan setting medium dan gamenya juga nggak yang berat-berat banget. Seperti Dota Underlords atau Besiege itu masih bisa di atas 60 fps.
Dan di unit kami, SSD-nya itu adalah berkapasitas 1 tera yang speednya kalau menurut gue udah kenceng banget buat sebuah laptop. Jadi setelah memakai laptop ini selama beberapa hari, gue baru sadar kalau laptopnya ini enak banget buat dibawa kemana-mana. Laptopnya super tipis dan enteng, chargernya juga ringan, dan juga karena laptop ini adem, jadi nyaman kalau misal mau dipakai ngedit video di sini. Ngetiknya juga asik, travelnya itu cukup dalam buat sebuah keyboard dari laptop tipis, dan touchpadnya juga akurat. Color gamut dan kontras dari monitornya membuat nonton video di sini itu terasa imersif, namun sangat disayangkan kalau monitornya belum touchscreen walaupun bahannya sudah glossy. Tentunya dengan bodi tipis begini, upgradability juga nggak terlalu fleksibel. Tentunya RAM 16GB-nya itu sudah tersoldered, namun untuk SSD-nya bisa di-upgrade lagi, namun secara diganti-ganti, alias M.2 slotnya hanya ada satu. Buat baterai, di sini kita mencoba untuk sangat menghemat baterainya dengan menyalakan dark mode saat pemakaian ringan dan juga menaruh wallpaper hitam, dan ternyata kita bisa mendapatkan 7 jam pemakaian ringan, termasuk tinggi buat sebuah laptop AMD loh. Laptop ini juga tentunya punya banyak mode mulai dari performance, standar, dan whisper, dan pengujian baterai tadi gue mencobanya itu di whisper mode di mana pemakaian fan sangat diminimalisir. Asus ZenBook UM325S adalah salah satu laptop 13 inch clamshell terbaik menurut gua. Walaupun belum touchscreen, tapi dia sudah memberikan color gamut yang mencolok bahkan dengan fitur HDR pula. Walaupun memang touchscreen itu adalah fitur yang sangat penting buat orang-orang yang suka kerja kemana-mana dan bahkan ada yang nggak bisa hidup tanpa touchscreen. Namun kalau misalnya dipikir-pikir lagi, laptop dengan CPU power yang bagus, adem, terus bodinya tipis dan build quality-nya bagus, itu jarang-jarang loh. Dan jadi itulah pendapat kita tentang laptop ini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gua Rizky, always stay safe.